Hai anak-anak serta didik baru SMPK Kesuma Mataram. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Pak Ferry sebagai guru bimbingan konseling di SMPK Kesuma Mataram. Anak-anak, di masa pandemi COVID-19 ini, kita melaksanakan proses pembelajaran dengan online. Untuk itu, pada pagi hari ini saya akan membahas materi tentang tata krama dan tata tertib SMPK Kesuma Mataram. Sebelum membahas materi ini, saya mengajak kepada seluruh peserta didik baru untuk menyimak materi PowerPoint di bawah ini sampai selesai. Anak, materi yang kita bahas pada hari ini yaitu tentang tata krama dan tata tertib SMPK Kesuma Mataram. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai materi ini, yang anak-anak ketahui adalah visi dari sekolah kita yaitu berkualitas dalam mengembangkan insan yang cerdas, mandiri, dan berkarakter. Visi ini bertujuan untuk mendisiplinkan siswa menjadi siswa yang jujur, terampil, dan mandiri. Anak-anak, ada dua topik yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang tata tertib dalam pembelajaran daring atau online. Yang kedua adalah tata tertib SMPK Kesuma Mataram ketika sekolah sudah normal. Nah, kita masuk pada topik yang pertama yaitu tentang tata tertib dalam pembelajaran daring atau online. 1. Media yang digunakan dalam pembelajaran daring meliputi Google Classroom, YouTube, Google Drive, WhatsApp Group. 2. Tata tertib selama pembelajaran daring meliputi Bapak Ibu guru menyediakan materi pelajaran dan diberikan tugas melalui Google Classroom, YouTube, Google Drive, dan diinformasikan melalui WhatsApp. Yang kedua adalah peserta didik wajib belajar materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketiga, peserta didik wajib menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang keempat adalah apabila peserta didik tidak merespon materi yang diberikan dan tidak menyelesaikan tugas, maka peserta didik tidak memperoleh nilai. Yang kelima, peserta didik menyelesaikan tugas-tugas mata pelajaran yang diberikan sesuai waktu yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, untuk poin yang keempat ini, kecuali kalau ada halangan tertentu sehingga terlambat mengumpulkan tugas atau menyelesaikan tugas. Nah, poin yang berikutnya adalah apabila memiliki hambatan dalam menggunakan Google Classroom dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, peserta didik wajib menyampaikan kepada Bapak Ibu yang bersangkutan. Nah, anak-anak, kita masuk pada topik yang kedua yaitu tentang tata krama dan tata tertib SMPK Kesuma Mataram. Ketentuan umum. 1. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksud sebagai rambu-rambu bagi peserta didik bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. 2. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai dianut sekolah dan masyarakat sekitar yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan, dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran. Nah, anak-anak, kita masuk pada pasal 1 yaitu masuk dan pulang sekolah. 1. Pembelajaran dimulai pukul 7.30 WITA
dan peserta didik diharapkan hadir di sekolah paling lambat pukul 7.15 WITA. 2. Peserta didik yang terlambat kurang dari 10 menit harus lapor kepada guru piket dan diizinkan masuk kelas. Yang ketiga, peserta didik yang terlambat lebih dari 10 menit harus lapor kepada guru piket dan tidak diperkenankan masuk kelas pada jam pertama serta mengerjakan tugas khusus. Nah, poin yang ketiga maksudnya ketika peserta didik atau siswa terlambat lebih dari 10 menit, maka dia tidak masuk kelas pada jam pertama dan diberikan tugas di ruang khusus. Yang keempat adalah selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, peserta didik dilarang berada di luar kelas. Nah, poin yang keempat ini anak-anak kecuali kalau ada yang izin ke belakang atau ke kamar mandi. Yang kelima, pada waktu istirahat, peserta didik dilarang berada di dalam kelas dan tidak diizinkan bermain yang menyebabkan kelelahan dan membahayakan. Yang keenam, pada waktu pulang, peserta didik diwajibkan langsung pulang ke rumah, kecuali yang mengikuti kegiatan tambahan, jam pembelajaran, atau pembinaan olimpiade. Nomor 7, pada waktu peserta didik pulang, dilarang nongkrong di tepi jalan. Nah, tujuan dari nomor 7 ini dilarang karena supaya tidak terjadi ada percekcokan atau perkelahian di pinggir jalan. Nah, anak-anak kita masuk pada pasal 2 yaitu tentang pakaian seragam peserta didik. 1. Pakaian seragam dan perlengkapannya. Peserta didik wajib mengenakan pakaian seragam dengan ketentuan sebagai berikut. A. Ketentuan umum. 1. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pakaian seragam sesuai ketentuan. Yang kedua, pakaian seragam sesuai dengan ketentuan. 1. Senin Selasa, baju warna putih dengan bed OSIS, bawahan warna biru, pakaian berdasi dan blazer serta kaos kaki berlogo SMPK Kesuma. Rabu Kamis, putih dan kotak-kotak berge yayasan dan identitas sekolah serta kaos kaki putih polos. Hari Jumat, seragam pramuka dan kaos kaki putih polos. 3. Ketentuan kaos kaki 10 cm di atas mata kaki. Yang kelima, topi berlogo SMPK Kesuma. Yang berikut, ikat pinggang berwarna hitam, sepatu dominan berwarna hitam, pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis, tidak ketat. Nah, yang ke B, ini khusus untuk laki-laki ya. Yang pertama yaitu baju dimasukkan ke dalam celana atau sering disebut setel dalam. Yang kedua adalah panjang celana sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, celana dan lengan baju tidak digulung. Nah, yang ke C ini khusus untuk perempuan. 1. Baju dimasukkan ke dalam rok atau disebut dengan setel dalam. 2. Panjang rok 10 cm di bawah lutut ya, sehingga tidak kelihatan pendek roknya. Yang ketiga, lengan baju tidak digulung. Nah, maksud dari lengan baju tidak digulung ini supaya tidak kelihatan seperti preman. Nomor 2, pakaian olahraga. Siswa wajib memakai pakaian olahraga yang telah ditetapkan sekolah pada saat melakukan praktik olahraga. Masuk kita pasal 3 yaitu tentang rambut, kuku, tato, rias wajah. Nah, masuk pada ketentuan umum yaitu peserta didik dilarang A. Berkuku panjang. Yang kedua, mengecat rambut dan kuku. Yang ketiga, bertato. Nah, yang kedua khusus peserta didik laki-laki. Yang pertama, tidak berambut panjang. Yang kedua, rambut tidak berkuncir. Yang ketiga, tidak memakai kalung, anting, dan gelang. Yang ketiga, khusus peserta didik perempuan. Yang pertama,
Apabila berponi tidak menutupi mata. Bila panjang rambut melebihi bahu, maka rambut harus diikat. Yang ketiga atau C, tidak memakai rias wajah berlebihan. Nah, yang ketiga ini tidak memakai rias wajah berlebihan sehingga tidak kelihatan menor, apalagi pada saat keringat. Yang ke berikut atau D, tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Kita masuk pada pasal 4, yaitu tentang kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Yang pertama, setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Yang kedua, 10 menit sebelum pulang yang piket membersihkan kelas. Yang ketiga, setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari A. Penghapus papan tulis dan spidol. B. Taplak meja. Yang ke C. Sapu dan skop. 4. Tim piket kelas mempunyai tugas. Yang pertama, membersihkan lantai, dinding, jendela atau kusen, serta merapikan bangku-bangku sebelum jam pembelajaran pertama dimulai. B. Atau yang kedua, menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya menyiapkan spidol, tinta spidol, membersihkan papan tulis. C. Atau yang ketiga, melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas seperti bagan struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi, dan hiasan lainnya. Yang ke D, melengkapi baju guru dengan taplak. Maksudnya yang ke D ini melengkapi meja guru dengan taplak. Yang ke E, menulis papan absensi kelas. Yang ke F, melaporkan kepada wali kelas tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas. Misalnya coret-coret, berbuat gaduh atau ramai, atau merusak benda-benda yang ada di kelas. Yang kelima, peserta didik membiasakan menjaga kamar kecil atau toilet, halaman sekolah, kebun sekolah, dan lingkungan sekolah. Yang keenam, peserta didik membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Yang ketujuh, peserta didik wajib berbaris di depan kelas sebelum jam pertama dan sesudah jam istirahat, didampingi guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nomor 8, peserta didik membiasakan budaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama. Yang kesembilan, peserta didik mentaati penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, dan sumber belajar lainnya. Yang ke-10, peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Nah, kita masuk pada pasal 5, yaitu tentang sopan santun pergaulan. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap peserta didik hendaknya 1. Mengucapkan salam antar sesama warga sekolah dengan benar. 2. Menumbuhkan rasa kepekaan. 3. Saling menghormati dan menghargai perbedaan. 4. Menghormati hak cipta dan hak milik orang lain. Yang kelima, menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Yang keenam, membiasakan diri mengucapkan tolong saat membutuhkan bantuan dan mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan. Yang ketujuh, berani mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. Yang kedelapan, menggunakan bahasa atau kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, dan pornografi. Nah, kita masuk pada pasal yang ke-6, yaitu tentang upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. 1. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah. 2.
peserta didik mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, kita masuk pada pasal 7. Ini ada larangan-larangan. Anak-anak, dalam kegiatan sehari-hari di sekolah maupun di luar sekolah sebenarnya yang pasal 7 ini, setiap peserta didik dilarang melakukan hal-hal berikut: merokok, minum minuman keras, mengedar dan mengonsumsi narkotika atau obat-obat terlarang, dan melakukan tindakan asusila. 2. Berkelahi secara perorangan maupun berkelompok. 3. Berjudi, mencuri. 4. Membawa kendaraan roda 2 dan 4. 5. Merusak sarana prasarana sekolah. 6. Berbicara kotor, mengumpat, menghina atau menyapa antar peserta didik atau warga sekolah dengan sapaan atau panggilan tidak senonoh. Nah, anak-anak, sekali lagi saya menyampaikan bahwa pasal 7 yang berkaitan larangan-larangan ini bukan hanya larang di sekolah, tapi juga di lingkungan masyarakat, sehingga anak-anak menjalani kehidupan dengan baik. Anak-anak, kita yang ke-7, kita lanjut. Yang ke-7 adalah membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah seperti HP, senjata tajam, atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan. Yang ke-8, membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan gambaran sketsa, audio, video pornografi. Yang ke-9, membuat keonaran atau melakukan perbuatan yang dapat merusak nama baik sekolah. Nah, anak-anak, itu tadi ada 2 topik yang kita bahas tadi. Nah, sekarang kita masuk tentang pelanggaran dan sanksi. Nah, setiap kali anak-anak yang melakukan sebuah pelanggaran pasti ada sanksi. Tujuannya adalah untuk mendisiplinkan siswa sehingga siswa itu menjadi siswa yang baik, menjadi siswa yang jujur, menjadi siswa yang terampil, dan juga menjadi siswa yang mandiri. Nah, kita lihat pada tabel ini ada 3 kolom, yaitu tentang kolom pelanggaran, jumlah pelanggaran, dan sanksi. Nah, kita mulai dari pasal 1, yaitu masuk dan pulang sekolah. 1. Terlambat kurang dari 10 menit, 1 kali pelanggaran, ditegur, dicatat oleh guru piket, dan diizinkan masuk kelas. 2 kali pelanggaran, ditegur, dicatat oleh guru piket, dan tidak diizinkan masuk kelas pada jam pelajaran pertama. 3 kali pelanggaran, ditegur, dicatat, dan tidak diizinkan masuk kelas selama 1 hari, dan pembinaan dari guru BK. Lebih dari 3 kali pelanggaran, pemanggilan orang tua atau surat perjanjian. Yang kedua, terlambat lebih dari 10 menit, 1 kali pelanggaran, ditegur, dicatat oleh guru piket, dan tidak diizinkan masuk kelas pada jam pelajaran pertama. 2 kali pelanggaran, ditegur, dicatat, dan tidak diizinkan masuk kelas selama 1 hari, dan pembinaan dari guru BK. Lebih dari 3 kali pelanggaran, yang pertama, pemanggilan orang tua dipulangkan. Yang kedua, pemanggilan orang tua dan tidak diizinkan masuk kelas. 3. Berada di luar kelas pada saat jam pelajaran dan pergantian pelajaran. 1 kali pelanggaran ditegur, 2 kali pelanggaran tidak mengikuti pelajaran pada mata pelajaran tersebut. Lebih dari 2 kali pelanggaran, yang pertama pembinaan dari guru BK, yang kedua pemanggilan orang tua. Yang keempat adalah berada di dalam kelas pada saat istirahat. 1 kali pelanggaran ditegur, 2 kali pelanggaran ditegur dan diberi pembinaan dari wali kelas. Lebih dari 2 kali pelanggaran, pembinaan BK. 5. Bermain menyebabkan kelelahan dan membahayakan pada saat istirahat. 1 kali pelanggaran ditegur, 2 kali pelanggaran ditegur dan diberi pembinaan dari wali kelas. 3 kali pelanggaran, pembinaan dari guru BK. Lebih dari 3 kali pelanggaran, pemanggilan orang tua. Anak-anakku yang terkasih, kita masuk pada pasal yang kedua, yaitu pemakaian seragam peserta didik. 1.
memakai seragam tidak sesuai dengan ketentuan sekolah. 1 kali pelanggaran ditegur, 2 kali pelanggaran ditegur dan diberi pembinaan dari wali kelas, 3 kali pelanggaran pembinaan dari guru BK, lebih dari 3 kali pelanggaran pemanggilan orang tua. Yang kedua, tidak menggunakan pakaian olahraga pada saat praktik. 1 kali pelanggaran ditegur guru mata pelajaran olahraga dan tidak diizinkan olahraga. 2 kali pelanggaran tidak diizinkan olahraga dan diberi tugas. 3 kali pelanggaran pembinaan dari guru BK atau beli baju baru. Lebih dari 3 kali pelanggaran pemanggilan orang tua. Nah, kita masuk pada pasal yang ketiga. Rambut, kuku, tato, rias wajah. Ketentuan umum. 1. Berkuku panjang. 1 kali pelanggaran ditegur dan dipotong. 2. Mengecat rambut dan kuku. 1 kali pelanggaran ditegur. 2 kali pelanggaran pemberitahuan orang tua sebelum anak dipulangkan untuk mengecat rambut dan dikembalikan ke sekolah. Yang ketiga, bertato. 1 kali pelanggaran pemanggilan orang tua. Ini khusus untuk laki-laki ya. Nomor 1, berambut panjang. 1 kali pelanggaran ditegur. 2 kali pelanggaran pemberitahuan orang tua sebelum anak dipulangkan untuk mengguntingkan rambut. Yang ketiga, memakai kalung, anting, dan gelang. 1 kali pelanggaran disita sementara dan dikembalikan pada saat pulang sekolah. 2 kali pelanggaran disita dan dikembalikan pada saat pulang sekolah melalui orang tua. Lebih dari 2 kali pelanggaran disita 1 bulan. Yang keempat, rambut diklet. Rambut diklet itu maksudnya ada tanda garis di bagian samping ini atau di sini yang sering dibuat sama anak-anak. Itu 1 kali pelanggaran pemanggilan orang tua. Ini khusus untuk perempuan ya, khusus untuk peserta didik perempuan. 1. Berponi menutupi mata. 1 kali pelanggaran ditegur dan dijepit. 2. Panjang rambut melebihi bahu. 1 kali pelanggaran ditegur dan diikat. Yang ketiga, memakai rias wajah berlebihan. 1 kali pelanggaran ditegur dan dihapus. Yang keempat, memakai perhiasan yang berlebihan. 1 kali pelanggaran disita sementara dan dikembalikan pada saat pulang sekolah. 2 kali pelanggaran disita sementara dan dikembalikan pada saat pulang sekolah melalui orang tua. Kita masuk pada pasal yang keempat, kebersihan, kedisiplinan, dan ketentuan. 1. Tidak menjalankan piket kelas. 1 kali pelanggaran ditegur. 2 kali pelanggaran menyapu teras depan kelasnya. 2. Tidak menjaga kebersihan kamar kecil atau toilet, halaman sekolah, kebun sekolah, dan lingkungan sekolah. 1 kali pelanggaran ditegur dan membersihkan. 3. Tidak berbaris di depan kelas sebelum jam pertama dan sesudah jam istirahat. 1 kali pelanggaran ditegur. 2 kali pelanggaran pembinaan guru mata pelajaran. Lebih dari 2 kali pelanggaran pembinaan dari wali kelas dan guru BK. 4. Tidak mengikuti budaya antri dalam berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama. 1 kali pelanggaran ditegur. Yang kelima adalah tidak mentaati penggunaan dan pinjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya. Ditegur oleh petugas masing-masing. Yang ketujuh, tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Ditegur pembinaan dari guru mata pelajaran dan apabila melanggar lagi diberi pembinaan dari guru wali kelas dan BK. Yang kedelapan adalah absensi tanpa keterangan atau sering disebut ALPA. 1 kali pelanggaran ditegur. 2 kali pelanggaran pembinaan dari guru wali kelas. 3 kali pelanggaran pembinaan dari guru BK. 4 kali pelanggaran pemanggilan orang tua atau diskorsing. 5 kali pelanggaran kunjungan rumah, dikembalikan ke orang tua atau mutasi keluar. Yang ke-9 adalah bolos. 1 kali pelanggaran ditegur. 2 kali pelanggaran pembinaan dari guru wali kelas dan guru BK. 3 kali pelanggaran pemanggilan orang tua atau diskorsing. Lebih dari 3 kali pelanggaran kunjungan rumah atau disebut home visit. Yang ke-10, tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. 1 kali pelanggaran ditangani guru pembina. 2 kali pelanggaran pembinaan dari guru wali kelas. 3 kali pelanggaran pembinaan dari guru BK.
Nah, kita masuk pada pasal yang kelima, yaitu tentang sopan santun pergaulan. Yang pertama, tidak mengucapkan salam antar sesama warga sekolah dengan benar, itu ditegur. Yang ketiga, sebenarnya anak-anak, Pak Guru ada salah pengetikan yang bagian nomor ini. Yang nomor 3 ini sebenarnya nomor 2 dan nomor 4 ini sebenarnya nomor 3. Tapi kita langsung masuk pada nomor 2. Tidak saling menghormati dan menghargai perbedaan ras, suku, dan agama. 1 kali pelanggaran ditegur, 2 kali pelanggaran pembinaan dari wali kelas, 3 kali pelanggaran pembinaan dari guru BK. Lebih dari 3 kali pelanggaran pemanggilan orang tua. Yang berikut adalah tidak menghormati hak cipta dan hak milik orang lain. 1 kali pelanggaran ditegur, 2 kali pelanggaran pembinaan dari wali kelas, 3 kali pelanggaran pembinaan dari guru BK, lebih dari 3 kali pelanggaran pemanggilan orang tua. 5. Menyampaikan pendapat secara tidak sopan. 1 kali pelanggaran ditegur, 2 kali pelanggaran pembinaan dari wali kelas, 3 kali pelanggaran pembinaan dari guru BK. Lebih dari 3 kali pelanggaran pemanggilan orang tua. Yang berikut, tidak mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan meminta maaf apabila telah melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. 1 kali pelanggaran ditegur, 2 kali pelanggaran pembinaan dari wali kelas, 3 kali pelanggaran pembinaan dari guru BK, lebih dari 3 kali pelanggaran pemanggilan orang tua. Nah, yang berikutnya adalah tidak menggunakan bahasa atau kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat, dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, dan pornografi. 1 kali pelanggaran ditegur, 2 kali pelanggaran pembinaan dari wali kelas, 3 kali pelanggaran pembinaan dari guru BK, lebih dari 3 kali pelanggaran pemanggilan orang tua. Nah, kita masuk pada pasal yang ke-6, yaitu upacara bendera dan peringatan hari-hari besar nasional. Nah, yang pertama, tidak memakai atribut pada saat upacara bendera. 1 kali pelanggaran ditegur, 2 kali pelanggaran pembinaan dari wali kelas. Yang ketiga, 3 kali pelanggaran itu pembinaan dari guru BK, lebih dari 3 kali pelanggaran pemanggilan orang tua. Yang berikut, tidak mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional. Yang pertama adalah 1 kali pelanggaran itu ditegur, 2 kali pelanggaran pembinaan dari guru wali kelas, 3 kali pelanggaran pembinaan dari guru BK, lebih dari 3 kali pelanggaran pemanggilan orang tua. Nah, anak-anak, kita masuk pada pasal 7 yang berkaitan dengan larangan-larangan. Nah, yang 1, merokok, minum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika atau obat-obat terlarang. 1 kali pelanggaran itu pembinaan dari guru BK, pemanggilan orang tua, skorsing, mutasi keluar. Pada kondisi tertentu dapat diserahkan kepada pihak yang berwajib. 2. Berkelahi secara perorangan maupun berkelompok. 1 kali pelanggaran diselesaikan secara damai atau pembinaan. 2 kali pelanggaran pemanggilan orang tua atau skorsing. Lebih dari 2 kali pelanggaran dikembalikan ke orang tua atau mutasi keluar. 3. Mencuri. 1 kali pelanggaran mengembalikan atau menggantikan barang yang dicuri. 2 kali pelanggaran pemanggilan orang tua dan dikembalikan ke orang tua. Lebih dari 2 kali pelanggaran dikeluarkan. 4. Judi. 1 kali pelanggaran diberikan pembinaan, 2 kali pelanggaran pemanggilan orang tua atau diskorsing. Lebih dari 2 kali pelanggaran dikembalikan ke orang tua atau mutasi keluar. Yang kelima, merusak sarana prasarana sekolah. 1 kali pelanggaran pemanggilan orang tua dan menggantikan. 6. Berbicara kotor, mengumpat, menghina atau menyapa antar sesama peserta didik atau warga sekolah dengan sapaan atau panggilan tidak senonoh. 1 kali pelanggaran ditegur. 2 kali pelanggaran itu pembinaan dari wali kelas. Lebih dari 2 kali pelanggaran pembinaan dari guru BK dan orang tua dipanggil. Nomor 7 adalah membawa barang yang tidak ada hubungan dengan kepentingan sekolah seperti senjata tajam,
atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan. 1 kali pelanggaran disita dan tidak dikembalikan. Yang berikut, membawa HP. 1 kali pelanggaran jika membawa HP disita selama 3 bulan. Contoh, apabila HP tersebut disita tanggal 3 Mei 2019, maka akan dikembalikan tanggal 3 Agustus 2019. Nah, nomor 1 ini kasih tanggal 2019 tanggal 3 tahun 2019 ini hanya sebagai contoh saja. Yang berikut, membawa, membaca atau mengedarkan bacaan gambar, sketsa, audio, video pornografi. 1 kali pelanggaran, pembinaan dari guru, wali kelas, guru BK, dan orang tua dipanggil. 2 kali pelanggaran dikembalikan ke orang tua atau mutasi keluar. Mutasi keluar maksudnya dikembalikan ke orang tua. Yang ke-10, membawa kendaraan roda 2 dan 4. 1 kali pelanggaran, kunci disita untuk sementara dan dikembalikan saat pulang sekolah melalui orang tua. Nah, nomor 10 ini menyangkut kendaraan ini. Kami sebagai guru SMPK Kesuma tidak bisa menyita motor. Kami hanya menindaklanjuti surat dari pihak kepolisian karena anak-anak SMP belum ada SIM, karena belum pas umur untuk membawa motor dan mobil. Nomor 11, melakukan tindakan asusila. 1 kali pelanggaran dikembalikan ke orang tua atau mutasi keluar. Nah, anak-anakku yang terkasih, itu tadi materi yang kita bahas pada hari ini. Saya harap materi ini bisa bermanfaat untuk kalian, sehingga kalian bisa menjadi siswa yang jujur, menjadi siswa yang baik, menjadi siswa yang prestasi. Nah, saya tambahkan lagi bahwa SMPK Kesuma itu bukan hanya pengetahuan yang dicari, atau bukan hanya materi pelajaran yang dicari, dan tidak kalah penting juga dari karakter yang berkaitan dengan sikap, tutur kata, sopan santun, pergaulan, itu juga lebih penting sehingga anak bisa berakhlak baik. Nah, untuk itu pada akhir materi ini Pak Guru memberikan tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya adalah saya minta, Pak Guru minta bagaimana tanggapan Anda setelah menyaksikan materi tentang tata krama dan tata tertib SMPK Kesuma. Jawaban kalian nanti dikirim melalui WA grup kelas kalian. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah menyimak dan menyaksikan materi tadi, Pak Guru ingatkan untuk memberikan tanggapan dengan menjawab soal yang sudah diberikan. Jawaban kalian kirimkan melalui WA grup kelas masing-masing. Selamat bergabung bersama SMPK Kesuma Mataram, DJTM, disiplin, jujur, terampil, mandiri.